Banyak suami istri yang cerai karena pertengkaran. Data BPS tahun 2024, 60% mereka cerai karena bertengkar. Biasanya ini karena talak terjadi saat marah. Nah, apakah talak saat marah semuanya itu terjadi talak? Kita bahas ternyata ada 3 tingkatan marah. Seperti biasa kita bahas dari sudut pandang 4 madhab. Pertama, jika kondisinya marah biasa. Dia masih sadar apa yang dia ucapkan, maka hukumnya adalah talaknya sah atau berlaku. Dalilnya adalah ijma ulama, semua ulama sepakat, dinukil oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dan di sini terjadi qiyas bahwa orang yang marah biasa itu seperti orang normal. Selama dia sadar dengan yang dia ucapkan, dia masuk kategori marah biasa. Ditambah lagi ada dalil hadis yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena tempatnya nggak muat. Teman-teman yang mau lengkap dalil-dalilnya pembahasan ini semua, siapa saja ulamanya, ucapan mereka, pandangan sahabat, lengkap di artikel itu, bahkan dengan seluruh catatan pengadilan di berbagai negara dalam menghukumi masalah talak saat marah. Ada di situ. Ketikkan kata artikel di komentar, kami kirimkan linknya. Kecuali yang di TikTok harus klik link di bio ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tingkatan marah yang kedua, marah yang parah sampai hilang akalnya. Dia nggak sadar dengan apa yang dia ucap. Ngomongnya kacau balau, seperti orang gila. Di sini memang kondisinya dia dikiaskan dengan orang gila. Dan orang gila dalam syariat kita, ucapannya tidak berkonsekuensi hukum. Hukumnya bagaimana berarti? Jelas. Talak saat marah yang parah sampai seperti hilang. Hukumnya bagaimana? Berarti tidak sah. Dan dalilnya dinukil ijma tentang masalah ini oleh Ibnu Qudamah. Semua ulama sepakat. Tinggal problemnya marah yang ada di tengah-tengah antara biasa dan yang parah. Akalnya terganggu tapi nggak sampai seperti orang gila. Apa hukumnya? Ini yang menjadi perselisihan. Pendapat pertama mengatakan talaknya sah. Pendapat kedua mengatakan tidak sah. Yang bilang sah adalah 4 madhab dalam pendapat resminya. Dalilnya adalah hadis, kisahnya istri Aus bin Samit. Rincinya teman-teman bisa lihat di artikel ya. Sedangkan pendapat yang kedua bilang tidak sah, pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abidin, yang menyandarkan ini juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, sebagian ulama tabi'in, dan dipahami dari ucapan Ibnu Abbas. Jadi bukan mereka munculkan madhab baru, bukan. Dalilnya adalah hadis, la talaqa wa la ataqa fi ighlaq. Tidak ada talak dan pembebasan budak yang berlaku dalam kondisi ighlaq. Arti dari ighlaq adalah marah. Ini penafsirannya Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan banyak para ulama lain. Menariknya di sini, banyak pengadilan di zaman modern sekarang mengikuti pembagiannya Ibnul Qayyim dengan dibagi 3 tingkatan marah. Bahkan menggunakan hukum bahwa tidak sah talak yang berlaku saat marah. Walaupun sekedar akalnya terganggu tidak sampai gila. Demi mencegah agar tidak mudah cerai. Dan ini adalah yang dipilih oleh pengadilan Yordania, Suriah, Arab Saudi. Termasuk ada rincian tentang ini di pengadilan Indonesia dan Malaysia. Lagi-lagi rinciannya hanya ada di artikel tadi, teman-teman bisa baca sendiri. Walaupun menyelisih 4 madhab, tapi ini banyak dipakai di pengadilan negara modern. Ditambah lagi, ingat ini bukan pendapat beliau murni, tapi diambil dari pendapat tabi'in dan Imam Ahmad bin Hambal sebenarnya. Semoga penjelasan ini memberi pencerahan. Teman-teman kalau ada pertanyaan tulis di komentar, kita bahas, jadikan video seperti ini. Bebas tanya apapun. Dan kalau mau mendukung kami bisa ikut wakaf pembangunan dan wakaf tanah untuk pesantren yang kami bina. Silahkan ketik kata wakaf di komentar, kami kirimkan link untuk wakaf.